Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Sagittarius ya, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 24 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2020. Reading kali ini sifatnya umum, bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi kalian masing-masing. Oke? Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Oke, jadi ada bottom of deck, ada kartu Death. Beberapa dari kalian mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Scorpio di sini ya. Terus selain itu dengan kartu Death ini mungkin ada sebuah perubahan penting yang akan terjadi dalam gini ya, dari sesuatu yang lama berakhir menuju sesuatu hal yang baru muncul. Misalnya mungkin mengalami perubahan di tempat kerja, perubahan dalam sebuah hubungan dan lain sebagainya ya. Jadi perlu untuk berhati-hati di sini. Oke, terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat. Jadi artinya mungkin dalam gini beberapa dari kamu akan menggunakan cara-cara baru. Di sini kan lagi akan mencoba menciptakan sebuah perubahan untuk mendapatkan sebuah perhatian dari orang lain. Ini bisa terhadap siapa saja ya, terhadap mungkin di sini kalian lagi butuh perhatian dari teman, dari keluarga, dari orang kamu sukai dan sebagainya. Dan dengan kartu Death ini kalian lagi akan mencoba suatu hal yang baru ya, mencoba menciptakan perubahan untuk mendapatkan perhatian dari orang tersebut dalam minggu ini ya. Terus bagian lain, dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan mungkin kalian akan mencoba melakukan sebuah perubahan untuk mencapai keberhasilan yang baru nantinya dalam minggu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 9 koin dan kartu 2 tongkat. Jadi artinya dalam mungkin beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin telah menyusun sebuah rencana baru untuk mencapai rasa nyaman, ya, nyaman dalam sebuah hubungan, nyaman di tempat kerja dan lain sebagainya. Jadi intinya di sini kalian lagi fokus sekali untuk menyusun sebuah rencana dalam rangka mencapai rasa nyaman tersebut. Ini sudah kami lakukan akhir-akhir ini. Oke? Terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 8 tongkat. Jadi artinya dalam minggu ini mungkin kalian akan sibuk sekali berbicara dan berkomunikasi dengan seseorang. Ya, ini bisa kepada siapa saja, kepada teman, orang-orang di kantor, kepada pasangan, ya, dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah komunikasi penting yang akan kamu coba lakukan, bisa melalui apa saja ya, melalui email, chatting, ketemu langsung dan sebagainya. Di sini kalian perlu untuk berhati-hati ya ketika berbicara untuk menghindari kesalahpahaman dengan orang lain ya dalam minggu ini. Oke, terus di sini kita mulai dengan kartu Queen of Swords dan kartu 3 cawan. Jadi artinya mungkin dalam gini kalian lagi ingin bersosialisasi dengan teman-teman kamu dengan kartu 3 cawan ini ya, menghabiskan waktu bersantai-santai dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan seseorang yang paling dekat dengan kamu. Akan tetapi dengan kartu Queen of Swords, mungkin dalam gini kalian akan agak sedikit tegas dan agresif ya, ketika berbicara dan berinteraksi dengan mereka. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati di sini untuk menghindari kesalahpahaman. Soalnya dengan kartu ini kalian cenderung tegas sekali, ya, to the point. Ya, kalau bicara to the point banget ya, mungkin agak sedikit agresif juga ketika menyampaikan apa yang kamu inginkan dan kamu harapkan kepada orang tersebut. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati. Soalnya tema kalian juga kartunya 8 tongkat ya. Di sini kalian akan sibuk sekali berbicara, berkomunikasi dengan seseorang ya dalam minggu ini. Oke? Terus di bawahnya ada kartu The Devil dan kartu Knight of Cups. Jadi artinya beberapa dari kalian mungkin akan merasa kesulitan ketika ingin mendekati seseorang. Soalnya dengan kartu Knight of Cups, mungkin dalam gini ceritanya kalian lagi ingin mendekati seseorang dengan tujuan apa saja ya, dengan tujuan untuk berbaikan, meminta maaf, menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan pesan dan sebagainya. Akan tetapi dengan kartu The Devil ini sepertinya di sini kalian merasa sedikit kesulitan, ya, merasa terperangkap. Dalam hati kamu merasa terperangkap, ya, lagi merasa stuck, ya, sulit ketika ingin mendekati orang tersebut. Ini bisa kepada siapa saja, ya, kepada teman kamu, kepada pasangan, orang yang kamu sukai, ya, kepada orang-orang di kantor misalnya, dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian lagi ingin menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada orang tersebut. Akan tetapi dengan kartu The Devil ini, mungkin ada sebuah kesulitan kecil yang akan kamu lalui ketika ingin mendekati orang tersebut, ya. Jadi perlu untuk lebih semangat dan percaya diri di sini. Oke? Terus di sebelah sini ada kartu Justice dan kartu The Hermit. Jadi artinya mungkin dalam gini kalian juga akan menerima sebuah kejelasan baru dengan kartu Justice ini ya, menerima sebuah kejelasan ataupun bisa juga melihat semuanya dengan lebih jelas lagi ya. Ada sebuah faktor kejelasan baru intinya yang akan tiba-tiba kamu dapatkan kejelasan mengenai seseorang ataupun kejelasan mengenai sesuatu hal.
Dan jangan lupa dengan kartu The Hermit, gunakan waktu untuk berpikir kembali. Ya, gunakan waktu untuk menganalisa kembali sesuatu hal tersebut setelah mendapatkan sebuah kejelasan dalam minggu ini. Ya, kejelasan dari teman, kejelasan mengenai pekerjaan, dan sebagainya. Oke? Terus di bawahnya ada kartu 7 tongkat dan kartu The Hierophant. Oke? Kartu The Hierophant melambangkan sebuah organisasi yang cukup besar, seperti sebuah perusahaan tempat kamu bekerja selama ini, ya. Jadi artinya dalam minggu ini kalian juga ingin bertahan, tidak ingin menyerah sama sekali ketika mengalami kesulitan di kantor, di tempat kerja, ya. Mungkin dikarenakan ada sebuah kesulitan kecil yang baru saja kamu lalui, ya. Misalnya mungkin mendapatkan gaji yang tidak sesuai di tempat kerja, ya, mengalami konflik dengan orang-orang di kantor dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam minggu ini kalian sepertinya tidak ingin mundur dengan kartu 7 tongkat ini, ya. Cenderung ingin bertahan, tidak ingin menyerah ketika mempertahankan sebuah pendapat di tempat kerja, ya. Bisa juga bagian lain mungkin di sini kalian tidak ingin mundur ketika mempertahankan prinsip kamu, ya, dari seseorang di tempat kerja di dalam minggu ini, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati ketika ingin menyampaikan apa yang kamu ingin rasakan. Soalnya tema kalian juga kartunya 8 tongkat tadi, ya, akan sibuk sekali. Di sini kalian akan sibuk sekali berbicara dengan orang lain, ya, mungkin dengan tujuan untuk mempertahankan sebuah pendapat yang kamu yakini benar selama ini. Jadi perlu untuk ekstra berhati-hati untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman. Oke, terus bagian lain dengan kombinasi kedua kartu ini, sepertinya kalian lagi ingin mempertahankan sebuah komitmen. Soalnya kartu The Hierophant juga melambangkan sebuah komitmen, ya. Kalian lagi butuh komitmen dari seseorang, ya, butuh kesetiaan dari orang tersebut. Akan tetapi dengan kartu 7 tongkat sepertinya kalian lagi bertahan banget, bertahan ketika ingin mempertahankan sebuah komitmen dan hubungan dengan orang tersebut nantinya dalam minggu ini. Oke? Jadi perlu untuk lebih semangat di sini, ya. Jangan lupa dengan kartu 8 tongkat sebagai tema utama. Di sini kalian akan sibuk sekali berbicara dengan orang lain, ya. Menyampaikan sebuah pesan, ya, untuk mengatasi kesalahpahaman dan lain sebagainya. Dan dengan kartu Queen of Swords mungkin dalam gini kalian juga akan sedikit tegas juga, ya, tegas dan agresif ketika berbicara. Terus dengan kartu Knight of Cups mungkin ceritanya kalian lagi ingin mendekati orang tersebut. Akan tetapi dengan kartu The Devil ada sebuah rintangan kecil yang akan kamu lalui, ya. Mungkin agak sedikit kesulitan ketika ingin menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada seseorang dalam gini, ya. Dengan kartu The Hermit, gunakan intuisi dan feeling kamu ketika ingin melakukan suatu hal ataupun keputusan penting nantinya dalam minggu ini, ya. Dengan kartu The Hierophant, jangan lupa di sini kalian juga perlu untuk melakukan semua tindakan dan keputusan dengan menggunakan kode etik, ya, dan moral yang baik, ya, nantinya dalam minggu ini. Oke? Guys, gitu aja dulu, ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.